Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Plants Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, tanaman buah-buahan, bonsai, dan mengulas berbagai manfaat dan karakter tanaman sehingga bisa menjadikan hobi sekaligus bisnis buat kita. Sebelum kita masuk konten, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen-komennya agar kita terus semangat ya, dan juga bisa berkembang. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang cara budidaya, bagaimana yang baik. Budidaya aroid yang baik seperti apa? Karena aroid ini terbagi menjadi beberapa jenis ya, mulai dari Anthurium, Philodendron, Aglonema, Cladi, dan Alocasia, dan lain-lain ya, Syngonium dan lain-lain. Untuk bisa sukses dalam budidaya, biar daunnya bagus, pertumbuhan cepat, akan tetapi kita bisa memproduksi dengan karakter yang baik, kita harus tahu karakter tanaman tersebut. Kita sebagai contoh, kita mulai dari mungkin dari Aglonema ya. Aglonema cara budidayanya rata-rata bisa dari biji secara generatif atau vegetatif dengan sistem cacah. Aglonema sendiri bisa dengan sistem kepar, tapi kalau menurut saya kurang efektif. Kalau untuk Aglonema, satu, jika akarnya terkena cacing, daun gampang lonyot. Yang kedua, akarnya akan cenderung menyebar, mekar ya. Tapi bisa dengan Aglonema dengan sistem kepar. Tapi kalau yang menurut saya yang cocok untuk sistem kepar itu hanya dari jenis Syngonium, jenis Philodendron, dan Alocasia serta Cladi. Itu yang bagus untuk sistem kepar. Akan tetapi seperti Aglonema dan Anthurium, kalau menurut saya itu lebih bagus dengan sistem pot. Di pot seperti ini. Kenapa? Karena akarnya yang mekar. Sebagai contoh, kita mulai dari Philodendron. Philodendron ini akarnya gampang menyebar. Dia selain makan dari akar anginnya, kedua juga akarnya menjalar dengan cepat, sehingga ketika kita tanam ataupun kita budidaya secara kepar seperti ini gak gampang stres. Yang penting syaratnya media poros, penyiramannya juga harus kita perhatikan stabil. Ketika musim penghujan, setidaknya media poros, bawahnya dikasih sekam yang baru, dan di atasnya bisa dicampur dengan campuran sekam baru, sekam lama, dan kompos. Jika itu variegata, hanya cukup dikurangi komposnya saja biar tidak terlalu subur. Dan yang baik memang yang tidak terkena air hujan. Tapi jika terkena air hujan, yang penting kita bisa setting lokasinya saja, terutama di medianya. Dan kalau untuk budidaya Anthurium atau Aglonema, menurut hemat saya lebih bagus dengan sistem di pot seperti ini. Ketika dicacah, taruh di pot. Tapi saya ingatkan lagi, ketika apapun itu, ketika dicacah, misal di Philodendron, ketika baru cacah, setidaknya letakkan di pot dulu sekitar 1 bulan. Setelah satu bulan baru kita tanam di kepar. Seperti itu tekniknya, biar tidak terjadi pembusukan. Meskipun kalau jenis Philodendron ini sendiri cenderung stabil ya, cenderung kuat. Tapi kalau untuk menghindari lonyot atau mati, karantina dulu di pot, lalu dikepar di tanah. Untuk jenis Philodendron, Cladi, dan Alocasia. Akan tetapi kalau untuk jenis Anthurium atau Aglonema, itu bagusnya di pot seperti ini. Kenapa? Karena satu, apalagi untuk jenis-jenis jenmani ya, jenmani mulai dari jenmani mangkok ataupun jenmani kobra dan jenis-jenis jenmani lain. Jenmani ini keunggulannya dia di karakter di daun, di serat daun ketebalan. Sedangkan untuk membentuk serat dan ketebalan itu tidak boleh kita memberikan media yang terlalu besar, harus disesuaikan dengan akarnya. Jenmani ini cukup sebenarnya mudah, tetapi kita butuh teknik agar menciptakan atau menghasilkan panenan atau produksi yang baik. Satu, karakter daunnya bagus, seratnya keluar. Itu tidak boleh terlalu besar, karena kalau terlalu cepat akar itu mekar dengan media yang terlalu besar, biasanya daun daun cenderung tipis, tidak begitu tebal. Yang kedua,
stangnya biasanya panjang, makanya antara cahaya, penyiraman, dan intensitas cahaya dan penyiraman serta pemupukan itu harus berkala. Kita harus memperhatikan agar teknik dan metode, karena tiga-tiganya ini penting ya, pengaruh ya. Dan itu hanya kita yang bisa menilai. Secara teori mungkin sama, tapi secara praktek itu tiga hal ini berpengaruh: cahaya, penyiraman, dan pemupukan. Karena itu nanti hasilnya, satu, jika kurang tepat metodenya, stangnya panjang. Yang kedua, kalau yang variegatanya kurang menor. Yang ketiga, daunnya kurang tebal atau seratnya, karena kalau daunnya tipis atau kurang tebal, seratnya dia kurang serem, karena terutama di Anthurium germani ini harus serem. Yang kunci pokok yang paling penting adalah di media, harus poros. Itu karena akar tanaman Anthurium ini akar seperti cacing ya, nih besar-besar. Dan apabila sudah penuh seperti ini, nanti harus dipindahkan yang di pot yang lebih besar. Seperti itu. Dan ini mulai terubus. Kenapa Anthurium germani ini kurang cocok dikepar? Karena dia gampang mekar akarnya. Nanti yang kita akan repot sendiri ketika dikepar, kita akan panen, akarnya mekar, kita potong dari hasil split itu, kita pindahkan, kita mau jual, biasanya akarnya terlalu lebar. Daun sekitar 5 cm itu bisa menghasilkan akar 3 kali lipatnya. Kalau untuk Anthurium, terutama Anthurium germani ya, bisa germani, bisa okeri, itu bisa 3 kali lipatnya, bisa 15 cm. Jadi ketika kita letakkan dalam pot, ketika tanaman tinggi sekitar 5 atau 10 cm lah seperti ini ya, kurang lebih, akarnya 1 jengkal sekitar 20 cm atau 15 cm, itu nggak akan cocok jika kita berikan di pot yang besar. Jika kita tekuk terlalu ekstrim, biasanya patah, bisa patah, karena akar-akar germani ini getas, rawan patah. Jadi kalau menurut hemat saya, ketika kita bertani Anthurium, jangan dikepar tapi di pot. Selain kita bisa menjaga intensitas cahaya, kita bisa mengatur air, dia juga cenderung lebih cepat turun air. Dan untuk penyiraman sendiri bisa 2 atau 3 hari sekali, tergantung karakter medianya ya, dia lebih lama menahan air atau tidaknya, seperti itu. Jadi ketika kita bertani, sebenarnya nikmatnya itu prosesnya. Dan kalau di situ ada hasilnya, alhamdulillah ya, berarti itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi proses-proses itu yang nanti bisa menjadikan kita pelajaran praktek. Bagaimana setiap tanaman ternyata itu mempunyai karakter, dan jika kita sudah memahami karakter tanaman, insya Allah kita akan lebih mudah untuk membudidayakan ataupun menghasilkan karya-karya atau produk-produk yang inovatif ataupun yang menarik dan berkarakter. Karena kita wajib untuk menghasilkan sesuatu yang sebagus mungkin. Satu, karena persaingan. Kedua, karena daun ini yang dilihat adalah keindahan daunnya. Yang variegata bagaimana caranya menor, yang hijau bagaimana caranya mulus, indah, mengkilap, roset, seperti itu. Dan mungkin itu saja tips-tips dari saya. Mungkin saya ulangi sekali lagi, untuk teknik kepar hanya bagus untuk tanaman jenis keladi, alocasia, philodendron, syngonium, ataupun jenis-jenis tomatophyllum serta epiprenum dan lain-lain jenisnya ya. Akan tetapi khusus untuk aglonema dan Anthurium itu sebaiknya di pot, jangan dikepar, karena plus minusnya sudah saya jelaskan seperti di awal, agar teman-teman di sini bisa menikmati membudidaya. Jangan terlalu nafsu untuk bisnis dulu sebelum kita mengetahui karakternya, karena tanaman ini satu cenderung kalau belum tahu tekniknya banyak yang merugi. Kadang-kadang gimana ya, itulah kita sama-sama belajar di sini. Harapannya semangat, harapannya bisa menjadi hobi sekaligus bisnis. Akan tetapi jangan nafsu,
ketika kita belum mengetahui satu tentang karakter tanaman, pertama tanaman aroid, yang kedua pasar. Karena pasar tanaman aroid ini unik. Kalau kita asal-asalan, yang ada kita beli 200.000, mungkin tahun depan kita hanya bisa laku 10.000 atau 25.000 kalau belum tahu tekniknya. Tapi kalau udah tahu tekniknya, dari 200.000 2 tahun kemudian bisa menjadi jutaan atau bukan puluhan juta. Yang penting kita mengetahui teknik dan caranya. Makanya ikuti terus channel kita agar bisa sukses dalam budidaya dan juga bisnis. Oke, mungkin sampai di sini sambil kita sorot-sorot seperti inilah yang tanaman-tanaman yang mungkin cocok ya untuk ini, untuk sistem kepar. Yang penting penyiraman lakukan di pagi atau sore hari, jangan lakukan di siang hari. Dan untuk perawatan sendiri saya hanya 2-3 bulan sekali untuk menggunakan pupuk kimia. Pupuk butir itu bisa jadi setahun sekali yang slow release. Kalau untuk yang cair saya biasa menggunakan atonik atau B1 dengan insektisida, dan itu pun dosis rendah karena kalau terlalu subur yang variegata biasanya kurang menor. Tapi kalau kita bisa mengatur tidak terlalu subur, alhamdulillah yang variegata bisa menor-menor seperti itu. Dan mungkin sampai di sini saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.